Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Baik. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada pertemuan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan absen terlebih dahulu. Apakah semua sudah hadir? Atau ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi logika if. Sebentar ya, saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, baik. Kita mulai materi untuk pertemuan kali ini, yaitu ada fungsi logika. Tujuan dari pembelajaran ini tentunya saya mengharapkan peserta didik mampu menganalisis rumus dari logika if dengan benar dan mengolah data menggunakan rumus logika if dengan benar. Apa sih rumus if atau fungsi if itu? Rumus if atau fungsi if adalah fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Fungsi ini sangat sering digunakan dalam skenario untuk menyelesaikan berbagai perhitungan dalam Microsoft Excel. Fungsi if bekerja dengan cara cek kondisi dan akan mengembalikan satu nilai yang akan ditampilkan pada sel. Jika logika yang diuji bernilai benar atau true, maka akan ditampilkan nilai benar. Sebaliknya, jika kondisi atau logika yang diuji bernilai salah atau false, maka akan ditampilkan nilai salahnya. Nah, di sini ada beberapa istilah operator pembanding yang digunakan untuk penulisan rumus if dalam fungsi logika, yaitu ada sama dengan, ada lebih dari, ada lebih kecil dari, ada lebih besar sama dengan, ada kecil dari sama dengan, dan ada tidak sama dengan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan fungsi if, serta dapat membedakan dua tipe if, yaitu ada if tunggal dan if bertingkat atau ganda. Lanjut mengenai rumus if tunggal, yaitu rumusnya adalah if buka kurung logical test, value if true, value if false. Dengan keterangan if adalah rumus dari if, logical test adalah nilai yang akan diuji atau cek dengan menggunakan operator logika. Value if true adalah nilai yang akan ditampilkan jika nilai yang diuji bernilai benar atau true, dan value if false adalah nilai yang akan ditampilkan jika nilai yang diuji bernilai salah atau false. Sedikit catatan, pada penulisan formula terdapat data teks, maka di formula tersebut menggunakan tanda kutip. Jika berupa angka, tidak menggunakan tanda kutip. Seperti contohnya, kata menang itu menggunakan tanda kutip, sedangkan jika angka, seperti angka 1000, tidak menggunakan tanda kutip. Lanjut, kita masuk ke contoh dari rumus if tunggal. Penerimaan karyawan baru pada PT Hamada dengan tabel di bawah ini dengan ketentuannya adalah
Jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka hasilnya adalah lulus. Jika nilai kurang dari 75, maka hasilnya adalah gagal. Di sini terdapat tabel penerimaan karyawan baru dengan ada 3 nama dan nilai. Nah, di sini hasil di sini kita akan menggunakan rumus if untuk mencarinya. Kira-kira ada nggak nih yang bisa jawab untuk nomor satunya dengan menggunakan rumus ini, rumus if tunggal, yaitu if buka kurung logical test, value if true, value if false. Ada yang mau mencoba menjawab untuk soal nomor 1? Saya izin jawab. Ya, boleh. Niska, silakan. Ya, rumusnya itu sama dengan if buka kurung D4 lebih besar sama dengan 75.2, terus petik 2 lulus, petik 2 titik koma, petik 2 gagal, petik 2 tutup kurung. Jawabannya itu lulus, Bu. Oke, kita coba cek ya. Ya, jawabannya adalah sama dengan if buka kurung D4 lebih dari 75, titik koma, tanda kutip lulus, titik koma, tanda kutip gagal, tutup kurung. Yaitu dengan hasil lulus. Nah, karena ini benar, maka hasilnya menampilkan hasil lulus. Nah, untuk data-data selanjutnya, data kedua dan ketiga, kita bisa langsung double klik tanda plus di bawah, di sel bawah kanan dari E4 ini. Maka dia akan langsung menyorot hasil-hasilnya sampai data terakhir atau data paling bawah. Lanjut. Nah, dengan soal yang sama, untuk nomor 2, apakah ada yang mau menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Boleh, silakan. Ya, untuk data yang kedua, dengan rumus sama dengan if, buka kurung D5, sama dengan 75, titik koma, petik 2 lulus, petik 2, titik koma, petik 2 gagal, petik 2, tutup kurung. Jawabannya gagal. Ya, terima kasih Hilda. Kita cek ya jawabannya. Ya, ini jawabannya untuk nomor 2 yang Jian, yaitu sama dengan if buka kurung D5 lebih dari 75, titik koma, petik 2 lulus, titik koma, petik 2 gagal, tutup kurung. Dan menghasilkan jawaban gagal. Benar ya, Hilda jawabannya. Selanjutnya, ada yang terakhir nih, nomor 3, ada yang mau menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Silahkan, Fairuz Nisa. Jawabannya sama dengan if buka kurung D6 lebih dari sama dengan 75, titik koma, penat lulus, titik koma, gagal, tutup kurung. Jawabannya lulus. Oke, kita cek ya. Untuk jawaban nomor 3, yaitu sama dengan if buka kurung D6 lebih dari 75, titik koma, tanda petik lulus, titik koma, petik 2 gagal, tutup kurung. Menghasilkan jawaban lulus. Benar ya, Fairuz Nisa atas jawabannya, tetapi tadi kayaknya kurang petik 2 untuk di formulanya. Baik, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Lalu, materi kedua ada if berganda. Kaidah penulisan dalam rumus if berganda ini sedikit berbeda dengan rumus if tunggal. Dalam penggunaannya dapat menggabungkan rumus if dengan rumus if lainnya, atau rumus if ganda, atau dengan rumus left, right, middle, VLOOKUP, dan lain-lain. Setidaknya, jika ingin menggunakan rumus if berganda, ada 2 kaidah penulisan dan cara menggunakannya berbeda pula.
Nah, ini adalah kaidah yang pertama dengan rumus if buka kurung logical test kurung siku value if true kurung siku koma if buka kurung logical test koma kurung siku value if true kurung siku koma kurung siku value if false kurung siku dan tutup kurung. Artinya adalah, jika logical test, maka kurung siku value if true, kurung siku, atau jika logical test, maka kurung siku value if true, kurung siku selain dari itu, kurung siku value if false, kurung siku. Yaitu dalam penjelasannya menggabungkan rumus if atau fungsi if berganda dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam rumus ini hanya bisa digabungkan sebanyak 64 cabang saja. Jika lebih dari itu, dapat menggunakan fungsi pencarian dan referensi di Microsoft Excel seperti VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, lalu di sini ada contohnya, yaitu kartu hasil studi Universitas M-Jurnal. Di sini terdapat kode mata kuliah, serta nama mata kuliah, serta nilai MIT, UAS. Nah, lalu kita akan mencari angka UAS. Untuk kaidah 1, kita akan mencari angka UAS dengan melihat syarat dari angka UAS adalah nilai 80 sampai 100 adalah A, nilai 70 sampai 80 adalah B, nilai 60 sampai 70 adalah C, nilai 55 sampai 60 adalah D, dan nilai kurang dari 55 adalah E. Maka diperoleh rumus sama dengan if buka kurung E10, if buka kurung F10 lebih dari sama dengan 80, petik 2A, if buka kurung F10 lebih dari 70, petik 2B, if buka kurung F10 lebih dari 60, petik 2C, if buka kurung F10 lebih dari 55, petik 2D, petik 2E, dan tutup kurung. Jika F10 lebih besar dari 80, maka A. Jika F10 lebih dari 70, maka B. Jika F10 lebih dari 60, maka C. Jika F10 lebih dari 55, maka D. Selain itu, memperoleh hasil E. Jadi untuk rumusnya, untuk menghasilkan dari angka UAS seperti itu. Selanjutnya ada kaidah 2 dengan memperoleh rumus if buka kurung logical test, if buka kurung logical test, kurung siku value if true, kurung siku, kurung siku value if false, kurung siku, tutup kurung, kurung siku value if false, kurung siku, tutup kurung. Artinya, jika logical test dan jika logical test, maka kurung siku value if true. Selain dari itu, kurung siku value if false atau kurung siku value if false. Nah, di sini contohnya untuk kaidah 2 yaitu mencari hasil dari lulus atau gagal dari kartu hasil studi Universitas M-Jurnal. Dengan ketentuan nilai MIT atau tengah semester lebih dari 60 maka lulus, nilai MIT kurang dari 60 maka gagal, nilai UAS lebih dari sama dengan 70 maka lulus, nilai UAS kurang dari 70 maka gagal, dan untuk dapat lulus di semester ini, nilai MIT dan UAS haruslah sama-sama lulus. Maka dengan cara tersebut diperoleh rumus atau fungsi buka kurung if D10 lebih dari 60, if buka kurung E10 lebih dari 70,
petik tanda petik lulus, koma, petik gagal, koma, petik lagi dan gagal, lalu tutup kurung. Artinya jika D10 lebih dari 60 dan jika E10 lebih dari 70, maka lulus. Selain dari itu gagal atau gagal. Oke, dikarenakan pembahasan kita tadi sudah selesai, maka dari itu sekarang kalian harus mengerjakan kuis yang sudah Ibu sediakan untuk membantu kalian agar lebih memahami materi ini lagi. Baik, karena sudah 10 menit berlalu, sekarang waktunya untuk membahas dan menjawab bersama-sama kuis yang sudah kalian kerjakan. Saya mulai ya. Ya, untuk soal nomor 1, ada yang mau menjawabnya? Saya, Bu, mau menjawab. Iya, silakan. Perhatikan tabel di bawah ini. Untuk menentukan letak ruang berdasarkan kode ruang, jika kode ruang A, maka atas, jika B dan C, maka bawah. Jika rumus yang digunakan adalah sama dengan if, buka kurung F6, lebih dari sama dengan petik A, petik titik koma, petik atas, petik titik koma, petik bawah, petik tutup kurung, maka analisis kesalahan penyusunan rumus tersebut terletak pada jawabannya nomor 3. Tanda kurang lebih dari sama dengan seharusnya sama dengan. Ya, betul sekali yang dijawab oleh Virus Nisa. Jadi, fungsi atau formulanya yang benar adalah sama dengan if, buka kurung F6, sama dengan petik A, petik, titik koma, petik atas, petik, titik koma, petik bawah, petik, dan tutup kurung. Nah, selanjutnya, ini nomor 2, ada yang mau mencoba untuk menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silahkan Hilda. Soalnya perhatikan tabel di bawah ini untuk menentukan letak ruang berdasarkan kode ruang. Jika kode ruang A maka atas, jika B dan C maka bawah. Jika rumus yang digunakan adalah sama dengan if, buka kurung F6 lebih dari sama dengan petik A, petik koma, petik atas, petik koma, petik bawah, petik tutup kurung. Maka analisis kesalahan penyusunan rumus tersebut terletak pada yang 2, Bu, tanda lebih besar sama dengan seharusnya sama dengan. Baik, terima kasih Hilda sudah mencoba menjawab. Salah ya. Untuk jawabannya dari nomor 2 yang benar adalah yang A atau 1, yaitu kurang menambahkan tanda petik di antara kata lolos. Dilihat lagi, jadi seharusnya formulanya adalah sama dengan if buka kurung D6 lebih dari 80, titik koma, petik lolos, petik, titik koma, petik gagal, petik, tutup kurung. Seperti itu ya. Next. Ya, untuk nomor 3, silakan yang mau menjawab. Iya, Ibu, saya izin jawab. Eugene seorang karyawan bagian gudang pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi makanan. Setiap minggu Eugene harus melakukan stok komplain barang-barang yang masih tersedia di gudang. Masing-masing produk memiliki kode barang dan memiliki standar minimal persediaan produk yang berbeda-beda. Untuk memudahkan penyusunan laporan, maka ia menggunakan Microsoft Excel dalam pengolahan laporannya.
Rumus yang paling tepat ia gunakan dalam menyusun laporan berdasarkan kode dan standar minimal produk di gudang yang memiliki berbagai jenis kode adalah jawabannya itu yang rumus logika itu yang 4. Ya, betul sekali Neska untuk jawabannya. Next ya. Nah, untuk selanjutnya nomor 4 ada yang ingin mencoba menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Silahkan, Virus Nisa. Sebuah perusahaan akan memberikan insentif kepada semua karyawan yang memiliki masa kerja lebih dari 8 tahun. Watanabe diminta manajer HRD untuk melaporkan jumlah seluruh karyawan yang memiliki masa kerja 8 tahun. Masing-masing karyawan yang telah bekerja lebih dari 8 tahun akan diberikan insentif sebesar 300.000. Sedangkan bagi yang belum mencapai lebih dari 8 tahun, maka tidak diberikan insentif jika Watanabe menggunakan rumus logika if untuk memudahkan pelaporan. Bagaimana rumus logika if yang tepat? Yang tepat itu sama dengan if buka kurung masa kerja lebih dari 8 titik koma petik insentif petik titik koma petik tidak dapat insentif petik tutup kurung. Ya, baik, terima kasih Virus Nisa untuk jawabannya. Jawabannya benar ya. Kita submit, dan next. Untuk selanjutnya, ada yang mau menjawab? Saya Bu izin menjawab. Ya, silakan Hilda. Jika sel F6 berisi kode A dan B, terdapat ketentuan jika kode A maka 100 dan kode B maka 50, bagaimana penyusunan rumus yang tepat? Jawabannya sama dengan if, buka kurung F6, sama dengan petik A, petik koma, 100, titik koma, 50, tutup kurung. Oke, baik. Kita isi jawabannya ya. Ya, kita submit. Ya, terima kasih Hilda atas jawabannya. Jawabannya benar ya, yaitu formulanya adalah sama dengan if buka kurung F6 sama dengan petik A, petik, titik koma 100, titik koma 50, tutup kurung. Baik, karena waktu dari pertemuan kita hari ini sudah habis, saya akhiri pertemuan hari ini, dan jangan lupa untuk membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Terakhir, kita berdoa untuk menutup proses pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada yang sudah hadir untuk untuk berpartisipasi dalam pertemuan hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.